Aku cuman harus belajar, terus aku bisa kayak mereka yang di film-film, di CIA, di FBI, apa aja lah gitu. Wow, if I really study this, kalau aku beneran kayak tekunin banget ya, aku bisa jadi kayak mereka. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Hai IT people, apa kabar? Nah, kembali lagi nih ke Podnet, segmen kesayangan kita, podcastnya Coursenet. Hari ini bintang tamunya atau narasumbernya tuh berbeda banget dengan yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena dia nih datang jauh-jauh dari Surabaya dan dia adalah seorang alumni Coursenet dan dia udah ngambil sebanyak 3 kelas. 3 kelas loh. Kita tanya-tanya langsung aja ya sama teman kita yang satu ini, yaitu Jainet. Hai Jainet. Halo. Apa kabar? Baik. Baik. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh dong kenalan dulu sama IT people di rumah? Oke, halo everyone, nama saya Janet dan seperti yang tadi Kak Peda udah bilang, saya datang ke sini jauh-jauh dari Surabaya ya, dari Surabaya ke Tangerang tuh jauh banget loh. Dan saya ini sudah ngambil 3 course di Coursenet, yaitu Ethical Hacking atau CH, Forensik yaitu CHFI, sama satu lagi itu Data Science. Data Science, 3 kelas langsung dibabat habis ya. Iya. Oke, aku mau nanya dong, sekarang aktivitasnya Jainet itu apa? Sekarang itu lagi ada proyeksi dari universitas, yaitu project digital marketing seharusnya. Jadi wah, beda lagi kan ya. Nambah lagi nggak? Iya. Siapa tahu kan ya, iya, lagi kita sibuk tahu ya. soalnya. Jadi sekarang ini setiap hari itu saya tuh sering ke kampus gitu, ke kelas, terus sama teman-teman gitu, sama grup saya itu lagi developing website, terus lagi itu kayak belajar SEO sama WordPress gitu. Jadi banyak banget sih kegiatannya. Soalnya kan project besar juga dari universitas, juga mau masuk nilai magang sih. Jadi besar banget, harus diseriusin banget gitu. Oke. Besarnya itu maksudnya besar tuh dalam arti projectnya itu punya perusahaan lain atau memang dari kampusnya? Oh, lebih ke case study dari kampusnya sih. Oh, case study. Oke, dan itu digital marketing. Iya. Oke deh. Sekarang kalau boleh tahu, Jainet mahasiswa jurusan apa sih? Saya mahasiswa jurusan Information Technology atau IT. Lalu kalau di IT itu ada penjurusannya lagi nggak sih? Kayak fokusnya di mana gitu? Oh, biasanya ada, tapi kalau di universitas saya itu ada 2 jurusan. Satunya itu AI dan Data Science, dan the second one is Technopreneurship. Technopreneurship, oke. Dan kamu memilih? AI sama Data Science. AI Data Science, makanya milih belajar Data Science. Iya. That's why the reason. Oke. Yes. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang dunia cyber security, tadi aku nanya tentang cyber security ya. Sebenarnya itu waktu kamu daftar magang itu tuh kamu kan sempat ikut kelas juga di Coursenet, itu menjadi pertimbangan atau enggak sih sama HR-nya gitu? Lebih ke sertifikasinya sih, dan actually if you look at the skills that you learn in class, sangat dipertimbangkan. Soalnya it's a really big plus point. Oke. Soalnya kan juga ada orang yang lebih ke teori, juga ada orang yang lebih ke praktikalnya. Iya. Tapi di Coursenet itu kan diajarin dua-duanya. Betul. Jadi basically you're set, like you can just go. So it's something really special, apalagi kalau sudah pass dan sudah pas itu sertifikasinya. So it's definitely a plus point. You can show them, oh aku nih udah ada sertifikasi yang ini loh, gitu. Oh gitu. Dan kamu udah punya sertifikasi CEH-nya juga ya? Iya. Itulah. Forensiknya juga ada juga. Oh, keluar semua nih, dijajarin nih. Oke. Nah, aku mau tanya deh sekarang, sejak kapan sih kamu tertarik dengan dunia IT gitu? Waduh, cause I'm Gen Z, right? Okay, itu Gen dari Z, dulu ya. itu kan di rumah I have a computer. Yeah. Jadi dulu tuh pas mungkin dari TK itu kayak sering dikasih tahu apa, C kan panggilnya C. Di komputer ini kamu juga bisa main game loh, terus juga bisa belajar typing pakai TypeShark itu kan. Oh iya. Jadi dari kecil banget tuh ya sudah diajarin cara pakai komputer gimana. Kan dari situ saya juga belajar cara pakai komputer gimana, aplikasinya apa-apa aja. Tapi kalau bener-bener kayak ke codingnya, ke technical side-nya itu I would say dari SMP kelas 7. SMP kelas 7? Itu Iya. diajarin dari kuliah lagi kan, dari sekolah atau belajar sendiri?
Ada yang belajar sendiri, ada yang dari kuliah, dan sama ada yang dari les. Oh banyak ya. Dari dulu kayak gini. Aku punya satu pertanyaan nih. Kamu tuh hobinya belajar atau gimana sih? You could say that. Oh, oke. Di mana-mana kalau hobi Netflix kan, tidur, makan, dia belajar gitu. Kayak 11-12 apa mau di Ayunda ya? Oh, mau di Ayunda kan? Oh, tahu. Oke. She's my role model. Oh, oke. Sip deh kalau gitu. Tadi kan Janet udah nyobain semuanya ya. Data science udah, cyber security udah, digital marketing lagi jalan gitu kan. Iya. Dari semua bidang, kalau boleh pilih satu aja, apa? Waduh, susah banget nih. Harus. Seharusnya sih saya juga nggak bisa milih satu. Soalnya kan dunia ini kan like every day it's changing, and setiap hari kita juga mulai pakai HP, mulai pakai laptop, mulai pakai smart TV, smart home juga. Ya, itu betul. kan semuanya kan pasti dipakai. Ya. Digital marketingnya buat itu. Like the product kan, kayak how does the company make you buy this? Sama ke cyber security ya pasti dong, masa datanya mau diambil orang. Iya, nggak mungkin dong. Data science juga buat bisnis decision itu juga masuk. Iya. Jadi seharusnya sih nggak bisa milih satu juga. Oke. Semuanya important. Berarti kamu termasuk ke orang yang generalis dibandingkan dengan spesialis ya, betul nggak? Bisa dikatakan gitu nggak? You can say that, tapi of course I want to specialize in something yet, but I haven't decided on which. Oke, kalau mau, belum memutuskan ya. Iya. Oke, berarti masih galau gitu. Mau dicobain semuanya dulu gitu Iya. sampai puas gitu kan. Oke. Aku sekarang mau nanya-nanya tentang pengalaman belajar kamu di CourseNet karena Kak Janet ini adalah salah satu alumni CourseNet yang udah berulang kali ikut kelas lagi gitu, sampai yang ketiga, nggak tahu yang keempat ya, kali aja kan. Oke, nah pengalaman kan kamu ini rumahnya di Surabaya ya? Iya. Nah itu dia, banyak banget IT people yang nanya, Kak, aku rumahnya di Semarang, bisa nggak kalau belajar di CourseNet? Kak, ada cabang nggak CourseNet-nya di Bandung gitu? Doain aja biar kita tuh buka gitu ya. Cuman kita mau tahu dong pengalaman Janet selama belajar di CourseNet itu kayak gimana sih? By the way, kamu ikut yang online ya kalau nggak salah? Iya. Nah, boleh nih di-sharing sistem pembelajaran online di CourseNet itu seperti apa sih menurut Janet gitu? Seharusnya sih sama aja kayak yang di offline. Jadi kita itu ya of course we start with introduction, terus nanti ada bodinya which is like where you learn all the stuff, terus nanti kan ada conclusionnya. Nah, tapi like some people they think that kalau online tuh pasti nggak efektif nih, karena aku kan juga nggak kenal sama coachnya, kan cuma dari Zoom gitu, masa aku kenal sama coachnya, kadang-kadang juga internetku juga agak rusak gitu. But kalau di CourseNet you don't have to worry about all of that actually. Soalnya let's say about your internet issue, kalau mungkin kalian disconnect terus di-connect lagi, dan maybe you want to ask the coach kayak, Kak, tadi aku ke disconnect, tadi aku ketinggalan apa aja, itu pasti dijawab kok, pasti banget. Coachnya di sini baik-baik. Tuh kan, dibilangin. Ini beneran ya, real ya? Real. Tuh. Personal experience juga sih. Iya, 3 kali gitu. Sama kalau di CourseNet itu kadang-kadang ya di beberapa kayak institut itu dosennya atau coachnya itu nggak screen share apa yang mereka show di proyektor. Dan of course dari kalau kameranya di belakang kelas itu ya pasti nggak kelihatan dong kan ya. Oh iya betul. Jadi di CourseNet itu ada yang di proyektor dan juga ada yang di depan laptopnya coachnya. Jadi mungkin kalau mau ngomong-ngomong nih sama coachnya, perkenalan diri lebih banyak atau mau nanya something more specific gitu, juga bisa banget. Sama materinya yang mereka show di proyektor yang tadi itu di screen share juga di Zoom, jadi pasti jelas banget. Oke, jadi dapat wajahnya coach juga, dapat ilmunya juga karena langsung di share screen ya, bukan langsung dari HP ya. Dan juga small tip juga di CourseNet ini kan juga coachnya baik-baik sama patient banget kan semua. Kalau mungkin kalian mau tanya, mungkin bingung atau mungkin memang just curious about something, itu pasti jawab juga sama coachnya in a lot of detail. So don't be shy to ask. Karena coachnya di CourseNet itu selalu menjawab pertanyaan apapun itu ya. Iya. Kalau untuk soal waktunya tuh dia selalu jawab tepat waktu atau gimana tuh kalau untuk coachnya? In my personal experience sih tepat waktu banget. Oh ya? Even overtime aja masih dijawabin aku. Oh, pernah nggak nanya malam-malam gitu?
Malam-malam pernah. Dan Pas dijawab? dijawab. Oh, itu pas kapan tuh? Pas lagi ngerjain projectnya forensik sama data science. Oke, dan itu jam berapa tuh kira-kira malamnya? Aku mau tahu. Well, nggak malam-malam juga sih, mungkin jam 8.30, 9.30-an gitu. Oke, 9.30 lumayan malam sih gitu Iya. kan. Tapi dijawab ya. Dijawab. Nah, buat IT people nih yang masih ragu buat belajar online, nanti nggak sama nih rasanya kayak di offline, tenang aja. Itu pasti semuanya tuh diterbagi rata, terus juga bisa konsultasi langsung dengan coachnya, dan coachnya selalu jawab tepat waktu. Buat kamu doang. Kamu dulu pernah belajar otodidak nggak? Pernah sih. Nah, aku mau nanya nih. Rasanya waktu belajar otodidak tuh apa sih? Lebih ke like the good side itu pasti bisa belajar on your own pace kan. Jadi kalau mungkin kalian lagi sibuk banget nih, belajar otodidak itu ya pembantu banget, soalnya when you guys are not busy, you guys can just continue studying kan. And it's a good thing, but for someone like me, it actually helps. Yeah. Cuman I'm the kind of person yang memang butuh mentor sama kayak butuh guru gitu. Soalnya I'm a very curious person yang sering banget nanya. That's Yeah. why that was my tip. Iya, oke. I want to know everything sampai yang detail banget. Jadi saya tuh pasti harus nanya ke mentor atau ke guru gitu. Yeah. Jadi ya pernah, it helps. Cuman I'm just that kind of person yang memang butuh mentor atau guru. Oke, karena pengen tahu hal-hal sedetail mungkin dan akhirnya butuh seorang mentor gitu ya. Yes, I just like to ask why. Kenapa harus kayak gitu? Ini artinya apa sih kok ada di komennya gitu? Oke, kalau misalnya mau jadi orang yang paling pintar di kelas, ikutin tips aja Inut ya people. Oke, nah aku mau nanya lagi nih. Kamu adalah seorang perempuan ya kan, perempuan. Nah, dan ini kamu sedang menekuni di bidang IT ya. Temen satu kelasmu itu banyak perempuannya atau enggak sih? Enggak sih, satu kelas cuma 2 orang, includes me. Oke. Terus menurut kamu nih di lingkungan mahasiswa lah ya, mahasiswa gitu, perempuan yang belajar IT itu menurut mereka tuh kayak gimana sih? Kamu nyaman gak sih belajar IT sebagai perempuan gitu? This is just from my personal experience. Soalnya memang dari dulu teman saya cowok semua. Jadi buat aku itu ya biasa aja. Kan memang I'm used to this environment dari SMP sampai sekarang aja temennya cowok semua. Tapi mungkin kalau buat cewek-cewek yang lebih feminim ya, yang biasanya temennya cewek, mungkin agak a little bit uncomfortable. Just because it's new environment. Tapi seharusnya sih cowok itu ya juga nggak mikir kayak, oh soalnya kamu perempuan kamu nggak bisa coding, kamu pasti nggak ngerti. Kayaknya because it's a new generation, they're more open-minded kan. Juga banyak di YouTube, di LinkedIn pun itu banyak cewek yang spesialis banget sama AI, sama machine learning lah, those kinds of things. Banyak banget cewek yang spesialis banget. So actually they don't really think about you in a bad light. Maybe if you are yang lebih feminim gitu aja, you're just uncomfortable soalnya environmentnya kan baru. Gitu aja sih. Oke, beda ya Gen Z sama aku yang Gen Z juga sih sebenarnya, cuman beda gitu. Karena aku juga dulu kuliah di tempat yang banyak cowoknya, tapi itu kayak, udah jangan deh cewek, kasihan kayak gitu. Terus itu ya udah deh gitu, aku cuma dapat ijazah doang gitu. Ternyata berbeda dengan Janet ngerasa kalau nyaman ya kuliah di IT, dan sebenarnya perempuan tuh bisa kok gitu ya kan? Yes, definitely. Aku mau nanya nih, dari 3 kelas yang kamu ikutin di Coursenet, mana yang menurut kamu paling seru? Paling seru. Iya. Oke, for a first timer banget ya, yang mungkin kayak baru tahu. Yang paling dapat exposure dari media sama even movies gitu, itu pasti ethical hacking. Oke. Pasti. So for a first impression aja, paling bagus itu. Or maybe you just want to focus on hacking, it's fine. Cuman kalau pasti buat someone that is a beginner in the IT world gitu, pasti yang paling like wow banget buat mereka itu pasti ethical hacking. Kalau enggak ya forensik, lebih ke cyber security sih. Oke, berarti emang yang paling menarik kalau misalnya apalagi buat teman-teman IT people yang mau belajar pertama kali di dunia IT ya, itu dunia hacking ya. Iya. Apa sih yang menarik menurut Janet?
Actually, this is also why I entered cybersecurity dulu. Soalnya kan dulu itu, wah kalau nonton film ya itu pasti ada aja yang hacker gitu. Kayak there is always that one character yang bisa hacking, bisa kayak bobol-bobol HP, server lah gitu kan. Jadi wah, lihat list kurikulumnya aja kayak wow, I can be like that person. Aku cuma harus belajar, terus aku bisa kayak mereka yang di film-film, di CIA, di FBI, apalah aja lah gitu. Sama juga yang ada yang nge-hack NASA kan pas itu. Jadi wow, if I really study this, kalau aku beneran kayak tekunin banget ya, aku bisa jadi kayak mereka. Iya. Terus kan pasti image-nya kan keren banget kan, soalnya kena media, ada Anonymous lah. Betul. Terus kayak banyak green text-nya gitu, kayak Matrix gitu. Ya, tapi kenyataannya pakai green text nggak sih? Ada, cuman you can actually change it. Oh, bisa dirubah ya warnanya? Iya, warnanya bisa diungu kalau kalian mau. Oke, berarti kamu itu tertarik karena banyak exposure ya, apa namanya, hacking itu banyak exposure dari film, terutama film pertama yang menurut kamu tuh kayak gue mau jadi hacker kayak gitu, apa tuh? Bukan film sih, tapi lebih ke TV show. Oh, ada? Ada, I forgot the name tuh, tapi ada CIA-nya gitu. X-Files mungkin, lupa namanya. Oh gitu, baru tahu lah aku. Tapi kamu berarti kalau nonton di apa nih, channel luar negeri ya? Oh iya, dari dulu. Nah, sekarang aku mau masuk ke last question nih. Belajar IT itu susah nggak sih menurut kamu? Enggak sih. Oh iya sih. Emang pinter dasarnya, tapi kenapa sih alasannya? Kenapa enggak gitu? Alasannya sih, well, there's no actual reason. Cuman tip juga dari saya itu kalau kayak dikasih tahu sama dosen atau guru gitu pas belajar coding gitu, pay attention to the basics banget. Itu soalnya kan foundationnya kalian. Jadi kalau mungkin kalian nggak ngerti sintaksnya dari awal, itu pasti pas dikasih yang lebih expert, yang lebih kompleks itu pasti bingung. Soalnya seharusnya itu code atau programming itu semuanya ada patternnya. Iya, betul. Dan semuanya dari foundation. Di foundation diajarin cara print hello world lah, cara multiplikasi, cara modulo gitu, cara nyari odd or even, itu semuanya actually kepake foundationnya. And also the way you think, it's all shaped from the beginning, the basic, from the foundation. Jadi pas diajarin yang basic-basic gitu, ya mungkin like from the outsider perspective gitu ya. Wow, today aku belajar cara bikin button di website. Itu kan maybe to other people or maybe to yourself itu, aduh kok bosenin banget ya cuman bikin klik gitu. Tapi actually cara kalian mikir sama sintaks basicnya itu kepake terus kok sampai kalian tuh jadi expert. Berarti memang harus memulainya dari dasar dulu ya, jangan nyepelein hal-hal dasar IT people, karena dasarnya itu menjadi apa ya, fondasi, nah kan, fondasi buat kamu belajar yang lain lagi, kayak gitu tips dari Jaina. Wah, thank you banget ya Jaina, udah sharing tipsnya, sharing pengalamannya belajar di CourseNet. Mau masuk digital marketing nggak? Maybe in the future, who knows ya, oke. Nah, thank you banget loh Jaina udah datang juga di Potnet, udah nemenin aku ngobrol, dan kamu adalah narasumber kedua aku yang perempuan. Oh yes, that's good. Iya, dan data juga. Sebelumnya juga ada data, sekarang kamu juga ada data ya. Di mahasiswanya, versi mahasiswanya. Oke, thank you banget ya Jaina. Sampai jumpa kapan-kapan ya. Oke, nah buat IT people di rumah, thank you banget juga udah mau dengerin podcast kita hari ini. Dan buat kamu yang mau belajar di CourseNet, apapun itu tentang IT, tentang bidang IT, kamu bisa langsung ke websitenya CourseNet di www.coursetripnet.com. Nah, kamu juga langsung ke bagian schedule, di sana juga ada beberapa macam program bidang IT yang bisa kamu tekuni gitu. So, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi kamu buat info seputar IT lainnya. See you in the next video. Goodbye! Potnet, ngobrol asik seputar IT dan karir.